Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini saya akan membahas tentang jurnal hubungan zat besi dengan anemia pada remaja. Adapun abstrak dari jurnal hubungan zat besi dengan anemia pada remaja. Yang pertama itu pendahuluan. Remaja merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang ditandai sejumlah perubahan biologis, kognitif, dan emosional. Perubahan biologis yaitu pertambahan konflik dengan orang tua dan keinginan untuk meluangkan waktu bersama teman sebaya. Oleh karena itu, masa remaja adalah masa yang lebih banyak membutuhkan zat gizi. Remaja membutuhkan asupan zat gizi yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Berdasarkan usia remaja dibagi menjadi 3 periode, yaitu remaja awal pada usia 10-13 tahun, remaja pertengahan pada usia 14-16 tahun, dan remaja akhir pada usia 17-20 tahun. Puncak pertumbuhan remaja putri terjadi pada usia 12 tahun, sedangkan remaja putra terjadi pada usia 14 tahun. Masalah gizi yang biasa dialami pada masa remaja salah satunya adalah anemia. Anemia adalah penurunan kuantitas sel-sel darah merah dalam sirkulasi atau jumlah hemoglobin berada di bawah batas normal. Gejala yang sering dialami antara lain lesu, lemah, pusing, mata berkunang-kunang, dan wajah pucat. Anemia dapat menimbulkan berbagai dampak pada remaja, antara lain menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terkena penyakit, menurunnya aktivitas dan prestasi belajar karena kurangnya konsentrasi. Anemia defisiensi besi merupakan anemia yang paling sering terjadi pada remaja karena kebutuhan yang tinggi untuk pertumbuhan. Anemia kurang zat besi lebih banyak terjadi pada remaja putri dibandingkan remaja putra. Remaja putri cenderung melakukan diet sehingga dapat menyebabkan asupan zat gizi berkurang termasuk zat besi. Selain itu, adanya siklus menstruasi setiap bulan merupakan salah satu faktor penyebab remaja putri mudah terkena anemia defisiensi besi. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada remaja putri usia 12-14 tahun di SMP Negeri 9 Semarang pada bulan November tahun 2013. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah identitas subjek, data antropometri, kadar hemoglobin, asupan protein, asupan zat besi, vitamin B12, dan folat. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan program komputer. Analisis univariat dilakukan untuk mengidentifikasi usia subjek, berat badan, tinggi badan, nilai Z-score berdasarkan IMT, kadar hemoglobin, asupan protein, zat besi, vitamin C, vitamin B12, dan folat. Analisis bivariat dengan uji C-square untuk mengetahui hubungan status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri usia 12-14 tahun. Kemudian dilakukan analisis multivariat dengan uji regresi logistik. Hasil penelitian. Jumlah subjek sebanyak 90 orang dan didapatkan usia paling banyak 13 tahun yaitu 83,3%. Usia minimum adalah 12 tahun dan usia maksimum 14 tahun. Dilihat dari kadar hemoglobin menunjukkan bahwa kadar hemoglobin terendah yaitu 9,9 gram per dl dan tertinggi 14,9 gram per dl serta ratanya 12,6 sampai 1,29 SD dan sebanyak 24 orang yaitu 26,7%
mengalami anemia. Hasil perhitungan asupan protein, zat besi, vitamin C, vitamin B12, dan folat diketahui bahwa sebanyak 63,3% siswi yang asupan zat besinya kurang dari kebutuhan, sedangkan asupan protein, vitamin C, vitamin B12, dan folat sebagian besar sudah dalam kategori cukup. Inilah tabel dari karakteristik subjek. Hubungan asupan zat gizi dengan anemia. Hasil uji hubungan antara asupan protein, zat besi, vitamin C, vitamin B12, dan folat dengan anemia siswi diketahui asupan zat besi dan folat yang paling memiliki hubungan bermakna karena nilai P kurang dari 0,05. Nah, inilah tabel silang hubungan asupan zat gizi dengan status gizi. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan bermakna antara status gizi dengan keadaan anemia. Hal ini dikarenakan sebagian besar subjek tergolong dalam status gizi normal. Dari hasil uji regresi logistik diketahui ada hubungan asupan zat besi dengan anemia. Dilihat dari asupan zat gizi besi sebanyak 63,3% subjek termasuk dalam kategori kurang dari kebutuhan, yaitu 20 mg untuk usia 10-12 tahun dan 26 mg untuk usia 13-15 tahun. 23 karena siswi mempunyai kebiasaan kurang mengkonsumsi makanan sumber zat besi yang mudah diserap, seperti daging, ikan, dan unggas. Siswi lebih banyak mengkonsumsi makanan sumber zat besi non-heme seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Kesimpulan, sebagian besar siswi termasuk dalam status gizi normal, yaitu sebanyak 66 orang. Tetapi ada 1 orang siswi yang termasuk dalam kategori sangat kurus, 3 orang kurus, 14 overweight, dan 6 orang obesitas. Jumlah siswi yang mengalami anemia sebanyak 24 orang. Tidak ada hubungan bermakna antara status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Dilihat dari asupan diketahui sebagian besar siswi sudah dalam kategori cukup, tetapi terdapat 63,3% siswi yang asupan zat besinya kurang dari kebutuhan. Dari hasil uji regresi logistik diketahui ada hubungan asupan zat besi dengan kejadian anemia. Baik, itulah jurnal dari hubungan zat besi dengan anemia pada remaja. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.